terjadi ketika bulan Januari tahun lalu, di mana aku baru saja bekerja di kantor swasta yang ada di daerah Bandung Barat. Saat itu, baru saja 3 hari aku bekerja di sana. Atasanku bermaksud mengadakan acara syukuran ulang tahunnya. Dan dia ingin hari spesialnya itu dirayakan di kantor bersama rekan-rekan kerjanya. Aku yang menjadi anak baru saat itu, mau tidak mau harus datang. Hitung-hitung, waktu yang tepat juga untuk mendekatkan diri dengan karyawan-karyawan lainnya. Namaku Marsha. Malam itu, aku bersiap-siap untuk pergi. Tentunya dengan hadiah yang telah kupersiapkan. Sekitar jam 7 malam, acara pun dimulai. Ruangan meeting yang dijadikan tempat diadakannya acara didekorasi dengan indah, layaknya ruangan untuk acara ulang tahun. Ya, meskipun tidak terlihat kemewahan di sana-sini, tetapi dengan kesederhanaannya dan kebersamaannya, semua karyawan di sini, acara pun berlangsung. Selamat ulang tahun ya Pak. Semoga sehat selalu, dilancarkan pekerjaan dan rezekinya. Acara selesai tepat di jam 10 malam. Ada yang langsung pulang karena sudah terlalu malam. Ada juga yang masih berkumpul sambil mengobrol satu sama lain. Salah satunya aku. Entah kenapa, aku merasa masih ingin bermain dan berkumpul bersama teman-teman baruku ini. Meskipun saat acara masih berlangsung, orang tuaku mengirim pesan jangan pulang malam-malam karena sedang tidak ada orang di rumah. Singkat cerita, saking asiknya mengobrol, tak terasa kulihat jam sudah hampir menunjukkan jam 12 malam. Satu persatu temanku sudah mulai pulang juga dan berpamitan. Guys, gue balik duluan ya. Sampai salah satu temanku, Dita yang dari tadi mengobrol denganku, bertanya kapan aku akan pulang. Karena ternyata dia sudah dijemput. Katanya, Gue pulang duluan ya, udah dijemput nih. bentar dong, gue kebelet nih, ke toilet dulu bentar. Aku meminta dia menunggu sebentar, karena tiba-tiba saja perutku sakit. Bergegas dengan langkah terburu-buru, aku pun langsung menuju toilet. Sampai belum lama aku berada di toilet, aku dikagetkan dengan suara seperti benda yang jatuh dari arah pintu toilet ini. Refleks, aku pun berteriak karena aku pikir itu Dita yang menyusulku. Dit, tunggu ya, bentar. Namun tidak ada jawaban. Sampai tak lama kemudian ada bunyi air dari arah wastafel. Iya, aku bisa merasakan keran air menyala dari arah luar. Halo? Siapa itu? Dit? Jawab dong, ini gue Marsha.
Karena rasa penasaran, aku segera bersih-bersih lalu membuka pintu toilet. Dan... Hah? Nggak ada siapa-siapa. Aku tidak melihat siapa-siapa. Namun kulihat keran air masih menyala. Dan hanya ada seekor kucing kecil yang sedang berada di bawah wastafel. Aku sempat berpikir, apa mungkin karena air ini menyala karena ulah kucing itu? Aku pun mendekati wastafel itu berniat untuk menghentikan keran air yang masih menyala. Namun, ketika aku mulai mendekat, kulihat kucing yang ada di bawah wastafel itu seperti sedang ketakutan dan was-was. Aku tidak mengerti apakah kucing itu takut denganku. Sampai... kucing itu tiba-tiba melompat dan pergi keluar dari toilet ini. Yaelah, ngagetin aja tuh kucing. Emangnya gue setan apa main lari segala? Aku pun langsung mematikan keran air yang masih menyala itu. Sambil aku periksa apakah ada kerusakan atau tidak. Dan ketika aku periksa, sepertinya keran ini masih berjalan dengan normal, tidak ada masalah. Aku masih terdiam sambil melihat ke sekitar dan bertanya-tanya siapa yang menyalakan keran air ini. Sampai sekilas dari arah cermin wastafel, aku melihat sebuah bayangan. Hah? Siapa itu? Sontak aku langsung berteriak kembali. Karena aku pikir, sepertinya dari tadi hanya aku saja yang berada di toilet ini. Dita, udah dong, jangan iseng, Dit. Rasa penasaranku tiba-tiba berubah menjadi takut. Kuputuskan untuk segera keluar toilet ini. Namun, baru saja aku akan melangkahkan kakiku, samar, ku dengar seperti ada suara orang yang meminta tolong. Mendengar itu, sontak aku pun langsung berlari keluar. Dengan perasaanku yang ketakutan, aku berusaha menenangkan diriku. Tak lama dari itu, aku bertemu dengan Dita. Dita menanyakan kenapa aku lama sekali. Karena masih panik, aku pun tidak menceritakan apa-apa dan langsung bergegas berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, kurebahkan badanku di atas tempat tidur. Mencoba melupakan apa yang aku alami tadi. Aku masih dibayangi suara yang kudengar tadi. Dan tiba-tiba... Astaga! Terdengar suara benda jatuh dari kamarku. Dan ketika kulihat, ternyata itu pas fotoku yang berada di meja. Aku masih terdiam dengan posisi masih tertidur. Ada rasa sedikit penasaran saat itu. Dan ketika aku menengok melihat ke sekitar, di dalam kamarku di dekat kaca jendela menempel sosok seorang wanita. Tubuhnya terbalut kain putih kusam dan rambutnya hitam. Lidahnya menjulur keluar. Sampai dalam kedipan mata, sosok itu menghilang dari hadapanku.
Aku coba mengatur nafasku. Di depanku, kini hanya sebuah kain putih yang kosong saja. Itu gorden jendela kamarku. Keringat dingin mulai mengucur di keningku. Jantungku berdegup kencang. Jelas sekali, tadi kulihat ada seseorang di sana. Dan tiba-tiba ketika aku menengok ke samping, astaga, ya Tuhan! Berdiri di samping tempat tidurku, sosok wanita yang kulihat tadi. Kini dengan wajahnya yang sangat pucat dan matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa sangat menyeramkan. Seketika badanku lemas dan tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kulihat waktu sudah pagi. Kepalaku masih terasa berat dan pusing. Karena sudah hampir telat bekerja, aku pun segera mandi dan bersih-bersih. Sesampainya di kantor, aku pun langsung menceritakan apa yang aku alami tadi malam kepada Dita. Sampai sosok itu mengikutiku ke rumah. Dan setelah aku ceritakan, tak kusangka Dita memberitahu bahwa memang dulu di toilet itu ada seorang karyawan yang meninggal. Dan sampai saat ini belum tahu apa penyebabnya. Dan mungkin sosok yang kutemui saat itu memang mengikutiku sampai ke rumah. Ia hanya meminta pertolongan dariku.